WWF sendiri dalam melakukan pendampingan itu ada beberapa tahap. Pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mereka membentuk satu kelompok supaya di dalam pelaksanaan mereka melakukan pemanenan itu tidak hanya sendiri-sendiri, karena kalau berkelompok itu lebih aman karena saling mendukung satu sama lain. Itu kemudian kita lakukan pelatihan. Pelatihan itu ada beberapa. Pertama itu terkait dengan bagaimana mereka melakukan pemanenan secara lestari yang dilakukan pada siang hari. Kemudian dilakukan juga bagaimana mereka mengolah madu yang hasil panennya itu. Masalah pohon madu, pengelolaannya kalau punya saya sekarang ini kan dari kakek saya yang merah sampai ke pak saya, sampai ke saya, sampai ke anak saya, itu punya keturunan, tidak boleh siapa pun ngambil. Kalau siapa yang ngambil, ketahuan kena hukum. Kita pun tidak, kalau ketemu pohon madu orang, dikasih tahu kan, oh pohon madu orang ini si A, ada isinya sekian keping, punya siapa, waktunya ambil. Kami tidak sembarang ngambil. Awakam segina waribay, labu umpocak buang kalau bakam. Siakam di kunung rapun kertapang penimbang kami rimbam kore pangku kuku mula tepotek lapai padi tau tak kebaya bonangam. Kota busik kurung busik tajam di kota busik semangat orang mau nang damu ko ai. Sekarang kau dapat jangan sampai dapat mengarai kau jatah apa naik garat no talu ke. Kau jangan kau bukan ngulit maling rapok jabak kau nyongat rapok jantung. Kena tu asal utai jore kau berusaha agar dapat kau makan duman tak bagi jongat ke tupunuh pada bilang pada ataupun kata sebagai waras bigi. Adat orang sini kalau ngambil madu ada lagunya. Artinya itu kesabaran kita untuk menolak setan-setan yang ada takut mengganggu kita. Itu ada syarat-syarat orang tua dulu. Maka dikatakan ada tenung setan, macam kena angin, kena petir, kan kita harus disapa itu, disapa takut terganggu kita di atas itu, kan seperti itu. Untuk saat panen tentunya harus menggunakan si pemanen harus menggunakan safety khusus seperti sarung tangan, kaos dan sebo penutup kepala supaya menghindari sengatan lebah. Terus untuk memotong madunya itu sesuai standar tadi lestari, itu menggunakan peralatan yang bersih seperti pisau stainless. Terus peralatan untuk mengambil madu juga harus standar ICS juga bersih. Ya otomatis kita memakai, kalau udah ke atas kita pakai kantong plastik, lapis kantong plastik kayak itu. Jadi safety-nya juga harus dipakai, terus tali pengaman dan tali untuk menurunkan madu juga harus kita bawa. Kalau panen tradisional dulu bukan panen lestari atau panen standar ICS, panen siang hari. Kita masyarakat desa melakukannya panennya malam. Kalau panen malam kita harus menggunakan, yang kita gunakan tidak terlalu banyak, mungkin hanya buat tangga, tapi prosesnya malam hari, buat tangganya malam hari, terus kita panennya malam hari, tetapi kita tidak pakai safety. Artinya kita hanya manual aja, tapi manjatnya malam. Terus ini kalau malam kita pakai pengasapan. Ada pengasapan yang kita bawa. Kalau standar tempatnya dari kulit kayu, kemarin kita kalau zaman dulu kan namanya teronongan itu yang kita pakai.
Dan kita tidak biasanya kalau zaman dulu tidak memakai kantong plastik pelapisnya. PT SCM mengakui hak-hak masyarakat adat, salah satunya hak-hak kepemilikan tentang pohon madu. Pohon madu yang sudah ditandai oleh masyarakat lewat penandaan jantak, atau pohon-pohon madu baru yang sudah diidentifikasi oleh masyarakat, dibersihkan dan dipelihara. Oleh karena itu, melalui proses identifikasi itu secara partisipatif, masyarakat mengidentifikasi kepemilikan seperti yang kita lakukan di kelompok tani Kayung Utara. Itu melalui Pak Roman, nah mereka menyampaikan dan bersama teman-teman WWF membuat titik ikat letak-letak kepemilikan, apa letak pohon madu, sehingga kalau suatu saat kita produksi, tempat-tempat yang ditandai itu kita sudah tidak berani ganggu, dan itu kita akui sebagai kepemilikan masyarakat adat. Sebagai pemangku kebijakan yang ada di desa, tentu kita mendorong pengelolaan hutan ini dilakukan secara lestari, terutama dalam proses pengelolaan pohon madu itu sendiri. Mulai dari memelihara pohon madu itu sendiri, walaupun sebenarnya di sekeliling pohon madu itu harus lapang, tidak ada tanaman-tanaman lain, tetapi kita harus tetap memperhatikan kelestarian yang habitat yang ada di sekitar itu sendiri, baik itu secara tumbuhan ataupun secara teknis dalam proses pemanenan itu sendiri. Kita juga harus memperhatikan kelestarian juga, terutama bagaimana caranya biar madu yang ada, madu yang hinggap di pohon madu itu sendiri, di lalau itu bisa dikelola secara lestari, dan cara ya panennya juga harus dilakukan secara lestari. Menjadi dasar terbentuknya BUMDes di setiap desa itu ialah pertama kita ngacu kepada amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di situ desa dituntut untuk membentuk BUMDes, sehingga keinginan pemerintah itu tercapai bahwa satu desa itu harus ada satu produk unggulan disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat dan ciri khas satu desa tersebut. Kita memilih memberi nama Rumah Madu, salah satu kantor yang jadi juga bertempat kantor BUMDes di situ, karena biar lebih unik
lebih unik. Kemudian erat hubungannya dengan one village one product, itu satu desa satu produk unggulan itu. Di dalam rumah madu itu sendiri kita berencana di situ merupakan tempat untuk mengolah hasil. Ketika petani madu melakukan panen di pohon di lokasi hutannya masing-masing, kemudian dibawa lagi ke rumah madu itu untuk dikelola sesuai dengan standar ICS itu sendiri. Di situ walaupun kita belum memiliki fasilitas yang mumpuni sebagaimana yang diharuskan, tapi minimal salah satunya kehigienisan produk itu bisa terjamin di situ. Proses penyaringan di rumah produksi kita lakukan. Penyaringan pertamanya kita ini membuang indukan yang ikut di dalam sarang atau sampah-sampah dari pohon itu penyaringan pertama. Setelah itu kita lakukan lagi dengan penyampaian kita lakukan dengan net 50, lubangnya 50 mm. Terus itu kita lakukan lagi penyaringan kedua dengan menggunakan net 80 mm. Penyaringan kedua ini, setelah penyaringan kedua kita endapkan sampai 1 malam. Di penyaringan kedua baru kita bisa melakukan proses pengemasan. Kita berharap hasil yang kita panen ini, karena proses produksi dan pengolahannya boleh dibilang maksimal, kita akan menjamin kualitas madu kita juga terjamin dan harganya pun akan menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan kalau kemarin kita pasarkan madunya susah, petaninya untuk memetik hasil dari madu susah, sekarang kan dengan ICS atau kelompok tani tadi mereka langsung pasarkan dan langsung menikmati hasilnya. Kita dari PT Sukajaya Makmur akan terus mengawal, menggiring program ini bersama kawan-kawan kita dari WWF dengan petani-petani madu supaya program ini tidak berhenti, sehingga kita bisa mewujudkan produk madu ini mendapat label sertifikasi, dan akan PT SJM berkomitmen tetap mendorong bekerja sama dengan kawan-kawan untuk terus meningkatkan kerjasama, pelatihan. Prinsip kita masyarakat panennya secara lestari, hutannya juga lestari, sehingga berkesinambungan, dan ini tetap akan menjadi mata pencarian dan sumber pendapatan yang potensial untuk masyarakat. Hal yang utama yang kita harapkan adalah bagaimana dengan pengelolaan yang lestari ini, dengan panen yang lestari ini, bisa memberikan dampak positif kepada ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan tersebut.